Selamat datang di channel Simulasiku. Di channel ini kita akan membahas tentang persiapan SBMPTN, mandiri, beasiswa, dan juga kampus-kampus impianmu. Hai Sobat Simulasiku, apa kabar hari ini? In good mood or bad mood? Daripada bad mood, mending maraton video-video dari Simulasiku. Yash, berjumpa kembali di channel favorit kalian. Kali ini kita akan bahas mengenai rahasia jitu lulus SNMPTN. Hayo, siapa di sini yang lagi memperjuangkan untuk diterima di perguruan tinggi negeri impian? Buat kamu yang lagi berjuang masuk ke dalam kuota pendaftar SNMPTN tahun 2021, semangat ya! Berbeda dengan UTBK, untuk bisa lolos dan diterima di perguruan tinggi negeri impian melalui jalur SNMPTN, perlu strategi yang matang. Karena tolak ukur nilai rapot belum tentu menjamin diterima atau enggaknya kamu di jurusan dan perguruan tinggi yang kamu pilih. So, kamu harus mempersiapkan semuanya dengan matang dan mengeksekusinya dengan tepat. Mulai dari menjaga nilai rapot tetap stabil sampai dengan memilih jurusan dan universitasnya. Penasaran dengan tips dan strateginya? Sebelum lanjut menonton, jangan lupa untuk like, subscribe, beri komentar, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari kami. Berikut simulasiku jelaskan rahasia jitunya. Catat baik-baik ya. Tips yang pertama, perhatikan grafik nilai rapor. Nilai rapor yang diperhitungkan untuk masuk SNMPTN adalah nilai rapor dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1. Jadi, buat kamu yang ingin lulus SNMPTN, kamu harus memastikan bahwa nilai yang kamu peroleh terus meningkat selama 3 tahun. Maka dari itu, persaingan masuk jalur SNMPTN pun dibuat sangat ketat untuk seluruh siswa di Indonesia. Tips yang kedua, siapkan portofolio prestasi kamu. Lulus SNMPTN itu apakah cukup dengan modal nilai rapor aja? Tentu enggak. Prestasi kamu di luar kelas selama sekolah juga penting loh. Ketika mendaftar SNMPTN, sertakan sertifikat atau piagam penghargaan dari kompetisi, kejuaraan, atau lomba yang pernah kamu ikuti. Karena dengan adanya portofolio, kamu akan menjadi lebih gemilang dibanding pendaftar SNMPTN lainnya. Perhatikan pilihan universitas. Meskipun persiapan SNMPTN gak mudah, yang mau ikutan itu banyak banget loh Sobat Simulasiku. Bayangin, pendaftar SNMPTN 2021 mencapai 800.000 orang. Padahal kuota calon mahasiswa baru di jalur SNMPTN cuma 100 ribuan. Artinya, keketatan masuk perguruan tinggi negeri di jalur SNMPTN itu tinggi banget. Dan perguruan tinggi negeri mana aja yang paling banyak peminatnya? 5 universitas negeri dengan pendaftar SNMPTN 2021 terbanyak yaitu Universitas Padjadjaran, Universitas Brawijaya, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Sumatera Utara. Kalau begitu, boleh dibilang strategi jitu lolos SNMPTN 2022 adalah menghindari universitas-universitas yang dibanjiri peminat. Kalau ingin peluang lulus lebih besar, kamu harus memilih kampus yang belum ada pendaftarnya atau hanya sedikit teman kamu yang ikut mendaftar di kampus tersebut. Tips selanjutnya adalah tentukan jurusan yang dituju. Urutan pertama selalu menjadi prioritas. Jadi, cara mengurutkan jurusan SNMPTN dengan menempatkan jurusan yang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat kamu pada pilihan pertama. Sekalipun tingkat keketatannya terhitung tinggi. Pilihan kedua adalah jurusan pada bidang yang kamu rasa memiliki kemampuan, misalnya sesuai dengan jurusan sekolah, dengan tingkat ketetatan yang lebih rendah. Dan perlu diingat juga, proses SNMPTN saat ini menggunakan sistem undangan di mana persaingan akan dimulai dari sekolah kita sendiri. Memilih jurusan bukan hanya perkara yang kamu sukai atau kuasai aja, tapi lebih kepada kuota dan jumlah peminat. Persentase kelulusan ditentukan juga dari akreditasi. Kalau sekolah kamu berakreditasi A, maka sekitar 75% dari jumlah siswa yang ikut SNMPTN akan diterima. Pastikan jurusan yang kamu pilih sepi peminat, tapi memiliki prospek bagus di masa depan ya. Tips atau strategi berikutnya, memilih jurusan passing grade rendah. Passing grade merupakan rata-rata standar dari setiap jurusan di mana penentuannya bergantung dari jurusan yang dipilih dan kampus tertentu. Bisa jadi kalau kamu memilih jurusan kedokteran di Unpad, akan sangat besar standar kelulusannya daripada kedokteran yang ada di Unsri. Begitu juga dengan yang lainnya.
Pastikan kamu memilih passing grade jurusan yang rendah untuk memudahkan kamu lulus. Memilih jurusan yang paling besar nilainya berdasarkan nilai rapor. Tips dan trik selanjutnya yang bisa kamu lakukan agar bisa lulus adalah mengecek nilai apa aja yang paling tinggi. Contohnya, nilai bahasa Inggris dari awal sekolah sampai UN paling tinggi mengalahkan nilai lain. Setelah kamu cek nilai dari awal hingga akhir, maka simulasiku sarankan agar kamu memilih jurusan dengan rumpun bahasa Inggris. Contohnya, ada jurusan sastra Inggris, pendidikan bahasa Inggris, atau hubungan internasional. Pilihlah rumpun tersebut yang paling sedikit peminatnya dan passing grade yang paling kecil. Strategi yang terakhir adalah membuat perencanaan belajar. Untuk mempertahankan nilai rapor agar tetap stabil gaklah mudah kalau kamu mengabaikan waktu belajar. Kalau sebelumnya kamu merasa waktu belajar kamu nggak menentu, maka nggak ada salahnya kamu membuat susunan rencana jam belajar yang teratur. Hal itu akan mempermudah membuka peluang kamu lulus di SNMPTN. Disiplin menjadi kuncinya. Mau nggak mau, suka nggak suka, kamu harus berjuang dan belajar. Nggak ada hasil yang mengkhianati usaha, tapi usaha tanpa adanya bantuan doa juga akan sia-sia. Strategi SNMPTN terbaik adalah menyiapkan diri sebaik mungkin sejak masuk SMA atau SMK. Semoga kamu bisa mendapatkan kampus yang kamu inginkan. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan memberikan like dan subscribe. Beri komentar di bawah untuk informasi apa lagi yang ingin kami bahas pada video berikutnya. See you on the next video. Bye!